diejek, dihina, dibully karena kita sebagai pengikut Kristus atau beragama Kristen, tentunya itu sangat biasa bagi kita. Saya mengalami dibully, diejek, dihina karena saya sebagai orang Kristiani. Itu sejak kelas 1 SD saya sudah merasakan sakitnya dihina sebagai orang Kristen. Saya masih ingat saudaraku, waktu itu ketika di dalam kelas pelajaran di mana ibu guru yang mengajar kelas 1 bertanya kepada anak-anak murid yang saat itu sedang asik belajar. Anak-anak, siapakah di antara kalian yang pernah makan babi? Waktu itu tidak ada satupun murid yang mengacungkan jari. Saya pun takut untuk mengacungkan jari saya. Saya merasa bahwa disitulah saya dikucilkan. Lalu bagaimana sikap kita ketika kita sebagai orang Kristiani atau pengikut Kristus itu dihina? Kita baca satu bagian firman Tuhan dari Yudas pasal yang pertama ayat 17 sampai dengan yang ke-20. Saya baca demikian. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ketika saat ini kita tahu ada banyak orang yang menghina iman kita, firman Tuhan dari surat Yudas ini memberitahukan lebih baik kita nggak usah sibuk memikirkan mereka, apalagi emosi, nggak ada untungnya sama sekali. Tetapi Yudas memberitahukan kepada saya dan saudara, mari kita bangun iman kita di atas dasar iman kita sendiri. Kita terus berupaya supaya iman kita terbangun. Tentu ada banyak cara supaya iman kita terbangun, yaitu membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kita, mempraktekannya. Tidak hanya cukup mendengar, tidak hanya cukup tahu, tapi mari kita hidupi supaya kita benar-benar terus dibangun iman kita di dalam dasar iman yang benar. Kemudian peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Artinya kita diminta untuk terus memelihara iman kita, supaya iman yang telah menjadi gaya hidup kita itu terus kita jaga, sehingga kita terus tetap konsisten setiap saat, setiap waktu, tetap menjadi pelaku-pelaku firman, tetap menjaga iman kita dalam segala kondisi. Kondisi bisa membuat iman seseorang drop, kondisi bisa membuat iman seseorang itu hilang bahkan. Oleh sebab itu Tuhan katakan peliharalah. Bagaimana cara kita memelihara iman kita di hadapan Tuhan? Ya, kita terus membangun keintiman dengan Tuhan, karena sumber kekuatan iman hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ketika hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, saya percaya ada banyak hal hebat akan kita alami bersama dengan Tuhan. Pemeliharaan iman kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Pemeliharaan iman kita akan terus dijaga oleh Tuhan. Yang selanjutnya saudaraku, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan ketika kita menghadapi situasi banyak orang yang menghina iman percaya kita? Mari kita lihat di ayat 22.
tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ada banyak anak-anak Tuhan yang juga mengalami keraguan-raguan akan iman mereka. Ini sangat memprihatinkan. Mereka ragu akan pengharapan mereka. Mari kita tunjukkan belas kasihan kepada mereka. Bagaimana caranya? Ya, kita dekati mereka, kita beritahu mereka, kita kuatkan mereka, kita bangun hubungan dengan mereka dengan hubungan yang baik. Kita punya kesempatan untuk memotivasi, kita punya kesempatan untuk meneguhkan iman mereka, kita punya kesempatan untuk mendoakan mereka. Tunjukkanlah belas kasihanmu secara nyata kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang saat ini ragu-ragu akan imannya. Lalu apa yang dikatakan firman Tuhan? Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Ya, ketika orang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan ketika orang yang mulai ragu-ragu akan Tuhan, mereka punya potensi akan mendapatkan bagian kebinasaan. Mari kita rampas mereka. Bagaimana cara merampasnya? Di situ Tuhan pun memberikan cara untuk merampas. Artinya di sana ditunjukkan bahwa tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Artinya tunjukkanlah belas kasihanmu dengan ada rasa ketakutan, artinya ketakutan kalau mereka sampai binasa begitu. Ketika kita memiliki rasa takut bahwa mereka nanti binasa, pasti belas kasihan kita akan nyata, tidak hanya sekedar omongan saja, tapi bagaimana kita dapat merealisasikan belas kasihan itu dengan benar-benar sungguh-sungguh mendekati mereka, menjangkau mereka, menasihati mereka, dan mengajak mereka kembali untuk datang kepada Tuhan Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang dapat menyelamatkan hidup kita, hanya dalam nama Yesuslah kita dapat mendapatkan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati.